Karena 90% pernikahan itu isinya ngobrol. Jadi obrolannya yang harus diperbaiki, kualitas dan kuantitas obrolannya diperbanyak. Tetap ngobrol sama suami, tapi akhirnya jadi intinya aja. Daripada ngobrol sama suami semuanya, tapi dia nggak punya kapasitas untuk dengerin kita kan gitu. Jadi langsung kesimpulannya gitu ya. Jadi udah puas nih ngobrol sama. Karena kadang-kadang perempuan itu cuma pengen muntahnya doang Jadi misalnya tidur tetap di satu kasur yang sama. Kalau nggak ada si roommate syndrome-nya tuh masih mau tuh peluk-pelukan gitu, paling nggak disayang-sayang atau nggak gandengan gitu. Kalau udah masuk ke roommate syndrome itu. Hai Sweet Mas. Hai Sweet Mas. Sudah mulai ya kita ya? Udah Bu. Aduh. Ini pagi-pagi gue tuh tiba-tiba kan kita lagi ngebahas nih tadi topik yang akan kita bicarakan. Tiba-tiba tuh pas tadi buka Instagram, nih pas banget sama apa yang kita bakal obrolin. Apa tuh? Gue bacain dulu ya. Dear suamiku, mari kita bercerita setiap hari tentang apa saja, baik kekesalan maupun kebahagiaan. Mari kita berpelukan, entah untuk menenangkan atau sekedar meledek lemakku. Dalam ya. Mari kita tertawa bersama meski keadaan sulit karena rumah tangga perlu dipupuk. Agar seberat apapun rintangan selalu ada alasan untuk jatuh cinta lagi pada orang yang sama. Nice. Itu nice sih, jatuh cinta lagi pada orang yang sama. Iya. Mungkin berarti kondisinya tuh udah jarang ngobrol gitu. Apa itu ya si roommate syndrome ya istilahnya sekarang? Bisa jadi. Nah ini seru nih. Sudah ada bintang tamu nih ya supaya omongan kita nggak ngalor ngidul amat. Dan nggak sotoy banget. Jadi ada bintang tamu yang sepertinya bisa meluruskan kebengkokan kita. Yes, hadir di tengah-tengah kita Samantha Elsener, seorang psikolog. Hai, thank you for coming. Thank you for inviting. Terima kasih lo udah meluangkan waktu buat kita. Ini kayaknya menarik banget ya ngebahas roommate syndrome ya Monce ya. Roommate syndrome itu sebenarnya apa? Nah itu coba kita tanyakan langsung. Sebenarnya udah pada tahu kan? Salah sih kita. Iya, daripada masih meraba-raba sih. Baru denger istilahnya kalau aku. Iya, jadi ini suatu sindrom yang dimana kondisi pernikahannya itu udah tidak penuh dengan cinta lagi. Kondisi pernikahannya lebih ngomongin tentang logistik, peran dari misalnya bapak atau ibu gitu. Tapi tentang hubungannya sendiri tuh udah terlupakan. Aku kayak pernah deh ada di titik itu, apalagi pas punya bayi-bayi gitu. Maksudnya repot sama bayi dari pagi ketemu pagi lagi. Sementara suami udah kurang tidur juga, tapi dia juga harus kerja. Kayaknya tuh yang dibicarain emang cuma tentang anak, rumah, maksud tentang kitanya kayaknya skip deh. Saking gue juga ngerasa sih waktu zaman dulu anak-anak masih kecil gitu ya terutama, terus kita juga sama-sama kerja. Jadi komunikasi tuh lebih banyak seputar nanti si Kika pulang jam segini kamu yang jemput ya. Oke, hari ini kamu ini ya. Nanti anak-anak ini, sampai kita lupa kadang-kadang nanya kamu lagi apa gitu. Coba deh, tapi kan itu belum tentu kalian gak cinta. Cuma kalian nggak nyampein aja, tapi masing-masing lagi sibuk sama peran masing-masing. Nah itu termasuk roommate syndrome apa ada sindrom lain? Itu mungkin masuk ke gejala awal. Oh my God. Yang sebenarnya tuh rasa cintanya udah hilang. Jadi enggak sih. Nah, rasa keintimannya juga udah nggak ada. Oh, intimnya benar-benar. Jadi misalnya tidur tetap di satu kasur yang sama. Kalau nggak ada si roommate syndrome-nya tuh masih mau tuh peluk-pelukan gitu, paling nggak disayang-sayang atau nggak gandengan gitu. Kalau udah masuk ke roommate syndrome itu dia nggak ada lagi sama sekali. Kalaupun misalnya pergi berdua nih ngomong atau apa terus nggak gandengan. Enggak. Itu berarti itu udah yang jadi benar-benar kayak teman sekamar aja. Jadi kalau kayak tadi aku sama Mona, tapi tidur masih pegangan tangan, itu nggak roommate? Belum. gitu. Alhamdulillah. Apa yang itu tapi katanya gejala awal. Berarti itu kalau dibiarkan bisa membuat jadi roommate syndrome. Bisa. Karena kan cintanya hilang, intimate-nya hilang. Terus udah gitu
komunikasinya tuh nggak ada yang tentang mesra-mesraan hubungannya, benar-benar cuman pembahasan logistik aja. Dan itu berlangsung lama, bukan cuman periode misalnya kalau kita baru punya baby kan 3-6 bulan pertama kita adaptasi gitu. Tapi ini benar-benar udah lama, udah bertahun-tahun. Setahun, 2 kita tahun. nanya, lo kita soto ya lo Monjo. Iya. Karena aku yakin sih setiap rumah tangga pasti ada ngalamin fase-fase yang kejebak dalam rutinitas harian gitu loh. Tapi ini juga bukan termasuk terjebak dalam rutinitas harian ya. Bisa jadi ada masalah misalnya konflik sama mertua, tapi nggak mau menyelesaikan konfliknya. Jadi daripada kalau ngomong itu nanti perasaannya nggak enak, jadi berantem, nanti suasana di rumah nggak enak, ya udah jadi kayak ngomongin yang hal logistik aja, nggak ada berantemnya. Jadi ya. Jadi fake ya rumah tangganya tuh seakan-akan anak-anaknya mungkin ngelihatnya kayak nggak pernah berantem, padahal mungkin ada yang diam-diaman, padahal nggak hangat kan di rumah kan berasanya nggak hangat. Jadi kayak ditutupin, kayak bukan silent treatment tapi dibungkus dengan ngomongin logistik dan lainnya. Ya, udah nggak ada intimasinya. Intimasinya udah hilang. Cuma komitmennya aja gitu kan ya. Sisa komitmen. Jadi kalau misalkan pergi ke acara keluarga juga kelihatannya masih baik-baik aja gitu. Tapi di rumah rasanya dingin. Aduh, aku tapi nggak tahu kenapa gara-gara perimenopause apa gara-gara apa ya. Kalau aku sekarang lebih rewel masalah hal-hal kecil kayak begitu. Aku tuh lagi sering suka sedih sendiri kalau misalnya nggak ditanyain hal-hal yang sifatnya mungkin buat suami atau laki-laki itu hal sepele gitu loh. Tapi kalau buat aku kayak big deal loh gitu loh. Iya, kayak misalnya contohnya, kamu kenapa sih kok dari tadi diem aja, gue pengen ditanya begitu. Misalnya gue udah ngasih kode tuh kayak bete gitu. Tapi kok dia nggak peka ya. Nah itu gue pengen bisa dapat pengen dapat perhatian. Padahal kayaknya waktu beberapa tahun yang lalu aku nggak terlalu separah ini ya. Gue merasa sekarang tuh jadi kayak. Tapi gejala sudah ada. Gejala udah ada kayak apa ya? Kayak lebih sensitif, bukan? Lebih nuntut aja. Pengen ditanya, pengen ditanya, lebih baper nuntut lah. Lo nggak mau ngomong aja gitu misalnya. Nah, aku lagi bete gengsinya gitu. juga lebih gede berarti ya. Iya, akhirnya begitu gue hari kedua misalnya gue udah naikin intensitas diemnya, Intonasi udah makin tinggi. Intonasi juga udah tinggi, udah mulai kena ke anak, udah mulai kemana segalanya, gue akhirnya stres sendiri kayak gitu, kayak lagi nggak jelas aja pokoknya moodnya, sampai pada akhirnya ya udah pinter-pinternya suamiku untuk kamu kenapa sih, oh ya udah deh aku berubah begini-begini, tapi itu selalu aku omongin gitu loh, karena aku nggak mau kehilangan intimasi itu gitu loh. Iya, kadang kalau konflik kita omongin kita dapat solusinya, bahkan mungkin nggak dapat solusinya tapi koneksinya masih dapat. Jadi karena kita ngomong gitu kan, dan kadang tuh yang kita nggak sadari oleh masyarakat banyak, kalau kita ngomong sama pasangan kita itu harus selalu eye contact-nya jalan terus. Padahal sebenarnya kalau mau ngomong sama pasangan, kita mau negor, itu bukan eye contact, tapi duduknya tuh sebelahan. Kalau eye contact tuh pas kita lagi mau mesra-mesraan menjalin koneksi, gitu, lagi mau deep talk gitu. Nah itu eye contact tuh, karena berasa nanti abis eye contact, koneksinya dapat, abis itu kita mulai kan massage di leher, terus abis itu mulai ada koneksi yang lebih lagi gitu. Belajar pijit loh. Jadi kalau lagi ngobrol sebenarnya nggak harus lihat-lihatan. Jadi kalau lagi bete gitu aja ngobrol nggak apa. Coba perhatiin deh kalau lagi di jalan nyetir berdua aja deh gitu. Ngobrolnya lebih seru nggak? Seru. Iya, karena sejajar posisinya. Laki-laki tuh suka kalau kita ngobrolnya sejajar. Kalau ngomongnya berhadapan tuh rasanya kayak di sidang. Iya. Kayak harus ada yang menang gitu. Iya. Bener ya? Anda laki-laki di sini beneran. Biar laki-laki bener nggak? Coba di sini coba kita tanya. Kamu mau ikutan deep talk? Kali kalau depan-depanan tuh rasanya kayak diinterogasi gitu nggak sih? Iya, kayak diinterogasi, kayak disudutkan. Dan itu nggak suka, karena laki-laki kan mau gimana pun dia harus ngerasa dia lebih menang sedikit. Iya, gitu. betul. Aku kan sebenarnya berasal dari keluarga yang nggak terlalu banyak konflik. Maksudnya mungkin orang tua, gue nggak ngerti ya orang tua gue tuh berantem apa enggak, tapi mungkin nggak berantem depan anak gitu ya. Jadi kita tuh jadi menangkapnya, kalau rumah tangga yang baik itu yang nggak berantem gitu dong. Makanya terus
sempet gitu ada di fase kayak berantem tuh nggak baik deh gitu. Jadi menghindari mungkin bisa jadi asal muasalnya si roommate syndrome itu dong. Kalau misalnya dilanjutin, untung Indra itu justru berasal dari keluarga yang kalau ada masalah kita omongin aja, berantem deh gitu. Itu yang menolong sebenarnya. Tapi kalau gue mungkin kalau misalnya dua-duanya kayak gue bisa berlanjut jadi kayak gitu nggak sih? Bisa banget. Karena kan jadi menghindari semua obrolan tentang konflik-konflik atau yang sensitif tuh kayak dihindari. Jadi memang sebaiknya kalau ada masalah diomongin. Atau diapain? Jadi kalau diomongin berarti nggak boleh tersinggung juga, dan kita juga nggak boleh baper dong berarti. Ya, tapi sekarang fenomenanya yang banyak terjadi adalah bapak-bapak kan banyak yang nggak punya kerjaan nih, atau istrinya tuh nyariin kerjaan buat suaminya, belum sampai tanggal gajian udah resign, udah nggak mau lanjutin. Itu juga bisa jadi salah satu pencetus. Nggak usah deh ngomongin masalah-masalah, tapi saya juga nggak bisa bercerai karena orang tua bilang jangan bercerai. Nah, itu dilematik yang luar biasa dihadapi oleh banyak sekali pasangan saat ini. Makanya jadinya si roommate syndrome itu ya ibaratnya kayak kasarnya nih, mohon maaf ya, ibaratnya dia jadi kayak numpang hidup aja gitu. Entah itu di rumah mertuanya dari orang tua istrinya, atau memang di rumah orang tua dari si suaminya. Jadi istrinya yang tinggal di Pondok Mertua Indah. Jadi ada kaitannya sama kondisi finansial juga? Pasti. Jadi masalahnya tuh macam-macam, bisa mertua, bisa finansial, bisa emang udah nggak ada gairah seksualnya juga bisa. Ini bukan roommate syndrome sih. Roommate syndrome. Ya kan? Rumit. Tapi kalau sampai di titik itu ada solusi yang bisa dilakuin nggak sih? Kalau dua-duanya masih mau memperjuangkan pasti ada. Karena kan solusi tuh sebenarnya banyak banget ya. Misalnya pergi ke pemuka agama, minta petua, minta nasihat gitu, atau ngomongin sama keluarga, atau pergi ke psikolog kalau dananya ada gitu. Atau misalkan dananya terbatas tapi suka baca buku-buku tentang pernikahan, relationship, itu dipelajari bareng-bareng. Jadi selama dua-duanya masih mau, sebenarnya akan selalu ada solusinya. Usaha dari dua-duanya. Ya. Nah, ini mungkin banyak pasangan yang juga nggak aware ada sindrom ini yang akhirnya bisa membawa masalah lebih besar gitu. Apa aja sih yang harus diantisipasi atau disadari nih kita sebagai pasangan supaya kita nggak kejebak ke arah sana gitu. Nomor 1 udah seks plus, udah nggak ada seksnya sama sekali. Jadi harus rajin-rajin lah. Tapi coba gimana menjaga silaturahim. Rahimnya sering ditengokin. Assalamualaikum. Oke, itu salah satu. Itu salah satu tips. Oke, terus tapi gimana mau menengok rahim kalau perasaannya sudah tidak ada? Pasti perempuan akan bilang nggak bisa, pasti akan cari akal untuk tidak bersentuhan. Tapi banyak di dunia jam ini. besuk Sudah selesai. Tapi ya di dunia ini banyak yang nggak pakai perasaan. Kita lihat di luar sana banyak yang seperti itu terjadi. Ya tapi mungkin kalau dalam rumah tangga Beda karena ya? mentalnya bukan enong-enong ya. Iya dong. Iya, makanya itu gue nggak mau nyebutin enong-enong. Iya kan? Bisa tidak pakai perasaan tapi tertekan. Oh, nggak pakai perasaan, tapi dia pakai tas, pakai mobil, susah sih. Iya kan, beda. Mohon maaf ya kalau suka kemana-mana emang gitu kita. Maksudnya gue mempertajam konteks dari mereka aja. Oke. Terus itu satu. selanjutnya. Terus yang obrolannya, topik yang diobrolin tuh apa? Jadi kalau pasangan kita masih ngeluh tentang kehidupan sehari-harinya, berarti dia masih terbuka sama kita. Oh, belum diem gitu. Ini berarti ya para bapak-bapak yang nonton kalau istri suka ngeluh ya. Bersyukur. Karena artinya belum ada orang lain yang mendengarkan keluhan pasangan. Iya, Itu boleh di-repeat. Boleh repeat. Betul. Nah, udah nggak usah suruh kasih link nonton. Iya. Intinya kalau kita masih mau ngeluarin perasaan tuh berarti good sign gitu. Bukan ya. kacamata kan? Bukan. Ini tuh berlaku untuk laki-laki atau perempuan sih? Dua-duanya dong. Dua-duanya. Karena kan sekarang yang selingkuh itu terbukti bukan cuma laki-laki kan. Iya. Perempuan yang berselingkuh itu banyak Iya, sekali. betul. Dan tidak ketahuan sama suaminya sebetulnya. Iya. Nah, ini juga ada berkaitan dengan kayak tadi kita ngomong kan sedikit kemungkinan terjebak dalam rutinitas. Pasti ada masalah yang sebenarnya nih dipendem dan dihindarin supaya nggak meledak. Nah,
mungkin ada beberapa pasangan yang mencoba untuk oke deh gue pengen mulai lagi, bisa intim lagi, bisa romantis gitu ya. Tapi pada kenyataannya mereka berdua tuh lelah sebenarnya, udah burn out dengan masalahnya masing-masing. Jadi mereka mau make time untuk ngobrol dari hati ke hati atau deep talk juga kayaknya aduh gue udah capek deh, udah gue pulang ke rumah, gue pengen mandi, gue tidur, udah gue udah puyeng mikirin apalah segala macam. Itu gimana sih solusinya memulai pembicaraan ke pasangan kayak kayaknya kita perlu ngomong deh, atau gimana ya gaya komunikasi untuk tiap membuat pasangan situasi kan beda. jadi lebih cair lagi kan. Jadi kita perlu pahami dulu nih, kalau kita ngomongin mayoritas masyarakat di kota besar, Jakarta lah gitu ya, itu semuanya tinggalnya kan di daerah pesisir tuh, Bekasi, Tangerang, Bogor gitu kan. Kebayang nggak sih mereka tuh jam 4 pagi udah bangun, terus mereka berangkat kantor, pulang dari kantor nyampe rumah jam 9, jam 10 malam. Terus diajak ngomong. Diajak ngobrol gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin tentang tips secara psikologi yang ideal, nggak masuk tuh. Nggak akan bisa mereka lakukan tips-tips itu, karena buat mereka ya kita tuh udah capek gitu, dan capeknya tuh capek fisik, capek mental, belum lagi ngitung budget bulanan. Jadi udah pasti banget mereka adalah orang-orang yang sering banget mengalami burnout. Karena udah budget terbatas, disuruh lagi harus ngedate, ada tuh rule pernikahan 2-2-2 atau 1/7 gitu kan. Jadi macem-macem tuh tipsnya. Itu buat mereka tuh justru semakin jadi beban loh. Tapi gimana kalau hari-harinya kerjanya seperti itu? Jadi Bener. kapan cari waktunya? Jadi justru yang dijaga adalah komunikasi aja udah cukup. Artinya gini, kalau lagi workshop di kantor-kantor ya, aku selalu nanya gitu, berapa kali sih gitu kalian berhubungan sama pasangan? Berhubungan, Chatting, telepon gitu Lu jangan kan. kemana-mana. Bukannya malam hari. Jadi mereka rata-rata nggak ada yang berkomunikasi ketika mereka jauh dari pasangannya. Benar-benar udah asik rutinitas sendiri. aja, begitu nyampe rumah Baru. udah sibuk ini beberes, makan apa, ngurusin anak, terus tidur udah. Ketemunya kapan? Ya insya Allah ketemu di hari Sabtu dan Minggu. Gitu. Jadi komunikasi itu yang harus benar-benar dijaga. Gimana caranya? Yang sehat adalah paling enggak selama kita di kantor itu 3-5 kali deh komunikasi lewat WhatsApp. Itu akan ngejaga banget koneksi kita sama pasangan. Mau itu, Beb aku lagi meeting nih, Beb aku habis dimarahin atasan nih gitu. Beb di kantor ada yang iseng nih gitu. Tapi Kayak zaman pacaran gitu Iya, kali ya. gitu. Apa-apa lapor. benar gitu. Selalu ngasih kabar gitu. video call gitu ya sambil ngetik gitu, sayang lagi ngapain, udah makan gitu ya, terus kemana-mana gitu, nih teman aku nih Nola nih Eca nih mau nanya gitu kali ya, ganggu nggak lo? Kira-kira ganggu nggak kalau mulai besok gue mulai begitu? Ganggu sih Lu Mas. udah ngabarin baby belum? Iya makanya nih gue mau telepon. Salah nih temen gue ya. Tergantung Enggak, baby lo kalau pakai kayak baju gitu, apa. gue chat baby beb matiin gak telepon. Kayak posesif agak beda tipis ya. Iya. Tapi penting Tapi ya. penting Bener, gitu. bener, Sekedar misalnya pas lagi break makan siang, Beb aku lagi makan, kamu jangan telat makannya ya. Kamu Itu udah kan makan perhatian. belum? Apa gitu. Perhatian-perhatian kecil gitu yang kita tuh masih diperhatiin ya sama pasangan. Iya. Bukan cuma jangan lupa bawa anak ke dokter, udah janjian nih sama dokter. Nah, udah tuh. Bener. Jadi kita memang harus punya kesadaran penuh gitu ya untuk merawat hal-hal seperti ini gitu. Kita kadang-kadang fokusnya sama kapan ya kita bisa ngedate, nonton bareng, makan bareng, apa Harus ngobrol, sesuatu gitu yang ya. agenda khusus gitu ya. Padahal justru yang penting dirawat adalah yang sehari-hari itu ya. Komunikasi Iya, itu. sehari-hari Terus dia gitu sebisa mungkin nih sebelum berangkat kerja, pelukan ciuman dulu. Iya, ada physical attach Iya, ya. nanti kalau datang kita menyambut kalau istrinya tidak bekerja, Iya. dia harus menyambut suaminya. Iya, dengan senyuman ya, bukan dengan daster sobek-sobek itu Nggak ya. apa-apa deh, sobek-sobek. Dasternya jalan Kalau banget. pulang Iya, dikit, tapi jangan cuma pulangnya agak malam gimana? Ya udah kan sih, udah lu jam tinggal ganti. pakai gincu, terus sobekin dikit dasternya. Gitu loh, dia pengalaman pribadi kan, suaminya pulang malam terus. istirahat dulu sih, tidur siang. Apa sih bahayanya ketika situasi-situasi ini tuh dibiarin gitu? Ya itu semakin jadi Jauh. sindromnya
membuat kita jadi berpisahnya makin jauh, terus datanglah si orang ketiga Aduh. ini gitu kan. Justru Udah hubungan- ganti kaki. Kenapa? Nggak ganti kaki Kenapa? aja nih Buset, buat dia semua emosi. laki-laki yang si orang ketiga itu udah gajinya kurang tuh kan pasti jadi Kadang-kadang bagi ya roommate syndrome ini tercipta karena misalnya ingin menjaga perdamaian di rumah. Rumah nggak gede nih, tapi anak ada 3 gitu kan ya. Aduh kalau bisa ngebahas ini pasti gue ribut nih. Iya, Tapi kalau iya. depan anak-anak kan jangan gitu. Akhirnya nggak dibahas-bahas gitu. Jadi bahasnya adalah hal yang kita sukai dulu. Jangan Oke. bahas masalahnya. Justru mendekatkan diri dulu. Jadi setiap kali kita udah jauh gitu, rasanya kok semuanya tentang logistik. Terus kita mau balik romantis kan kaku banget ya, Iya. aneh banget gitu. Iya. Jadi masuk dulu ke hobi masing-masing. Jadi kalau pasangannya hobinya nonton bola, kita nemenin dia nonton bola. Kita bahas tentang bolanya gitu. Kok bolanya bulat ya? Mbak, ada yang lain nggak? jangan salah pokoknya ya nanyanya juga jangan tiba-tiba ayah hobi kamu apa kawinnya udah 25 tahun tiba-tiba nanya hobi kamu apa ya Nemenin sama nonton bola tapi tanya itu siapa namanya? Istrinya siapa? Makin ribut ya. jangan salah ya Bang. Karena 90% pernikahan itu isinya ngobrol. Iya, Jadi betul. obrolannya yang harus diperbaiki, kualitas dan kuantitas obrolannya diperbanyak gitu. Nanti kalau udah ngobrolnya nyambung lagi tuh gitu. Oh udah gampang tuh mau masuk, mau pegangan tangan, kayak pacaran zaman dulu lagi gitu. Tapi yang tadi ingat juga catatannya jangan salah ya waktunya pulang kerja dianya udah burn out gitu yang tadi kan bilangnya kerjanya di mana tuh Iya. pulang udah capek timingnya. Timing lah ya. diajakin ngobrol istri udah siapa kan jaga komunikasi nih gue pengen ngobrol suami gue suami pulang malam kerja di pabrik udah burn out Iya. aku mau ngobrol salah juga Iya, ya betul. kan? Timing jadi penting ya. Jadi komunikasi pada saat Iya, jadi benar-benar sebenarnya gini ya, Catur komunikasi tuh nggak susah, tapi di benak kita ekspektasinya tuh selalu susah. Iya. Sekedar misalnya gini nih, kita tahu gitu ya, kemarin hasil bola Chelsea lawan Arsenal misalnya hasilnya berapa gitu kan, terus pasangan kita suka Chelsea gitu, ya kita kirim aja beritanya. Misalnya highlight Iya. laporan pertandingannya gitu, kita kirim linknya atau beritanya Iya, gitu. iya. Selamat ya tim kamu menang misalnya gitu. Iya. Itu kan menarik perhatian pasangan. Ih kok kamu tahu-tahuan sih Iya, gitu ya. gitu. Jadi Iya. bisa apa ya? Jadi stimulasi untuk ngobrolin hal yang lain gitu. Terus pasti kan pasangan kayak, "Ini kok aneh sih tiba-tiba ngomongin bola." Perasaan yang diomongin cuman belanjaan di pasar gitu kan. Tapi lama-lama tuh jadi topik loh. Oh, ternyata dia mau belajar tentang apa yang kita sukai. Jadi itu yang kita apresiasi. Iya. Begitupun sebaliknya ya. Jadi approach-nya tuh nggak cuma istri ke suami, tapi suami juga ke istri juga. Itu gampang dikasih duit kan? Dikasih duit, pengen tas apa gitu ya. Nih, kalau misalnya nih ya ada situasi kita atau seorang istri gitu lebih nyaman ngobrol sama sahabat-sahabatnya dibanding sama suaminya. Nah, itu kalau Apakah cewek kan itu belum tentu karena selingkuh dia nggak mau Iya, ngobrol. Tapi sama ya circle-nya udah gitu. sih gue ngobrolnya sama circle gue aja kayaknya nggak pakai ribut ya. itu daripada perlu ngobrol. diwaspadai nggak? Sebenarnya tergantung ya, karena circle-nya siapa. Kalau circle-nya momi-momi semua, apakah harus kita khawatir? Gitu. Tapi kalau dia punya sahabat tiba-tiba nih baru kenal siapa, terus kok dia laki-laki ya gitu. Itu kan kasih perhatian lebih, ngirimin barang-barang ke rumah juga. Itu kan kita harus waspada dong. Jadi tergantung sama siapa circle-nya. Kalau ini kita ngomongin si istrinya kan. Jadi kalau istri Pikir ngomongin suaminya kalau istri ngobrol gitu sama teman-temannya semuanya ibu-ibu gitu. Ya udah mendingan nggak apa-apa deh dia ngomong gitu. Karena apa? Karena perempuan itu pasti banyak banget topik pembicaraannya. Belum tentu suaminya juga punya kapasitas untuk dengerin semuanya gitu. Jadi ya kita pinter-pinternya menempatkan diri kita. Kita mau cerita sama yang mana, kapan gitu. Itu bisa justru memperhangat pernikahan kita. Karena biasanya di komunitas ibu-ibu gitu ya, pasti suka saling berbagi tips kan, suka saling ngasih support juga gitu. Tapi kalau kelompoknya yang baik ya, Iya, positif gitu. Jadi cari kelompoknya yang memang bisa ngasih motivasi, bisa ngasih support yang ngarahinnya tuh hal-hal baik. Jadi gini, ada penelitiannya, kalau kita kumpul sama rumah tangga yang
selalu diperjuangkan ya. Jadi kelihatannya kan rumah tangga itu lebih harmonis. Itu bikin kita juga termotivasi jadi pengen menciptakan rumah tangga yang harmonis. Duh, alhamdulillah ya. Ya, tapi kalau kita curhatnya di sosmed, ketemunya sama yang punya pengalaman yang sama, tapi juga bingung harus gimana, isinya adalah jelek-jelekin pasangan aja. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi emang harus pilih-pilih circle-nya ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa selama memang itu bisa mengeluarkan, memvalidasi perasaan dia. Mungkin juga circle-nya bisa jadi mediasi nggak sih? Jadi mediator kalau misalnya ada masalah gitu ya. Jadi Cuman mungkin yang terpenting juga jangan sampai kita ngobrol sama circle sama suami jadi nggak komunikasi gitu Benar. kan ya. Tapi kalau cewek nggak mungkin deh, Cak. Mungkin akhirnya setelah ngebahas sama circle, gue kebayangnya ya, cici, akhirnya tetap ngobrol sama suami, tapi akhirnya jadi intinya aja daripada ngobrol sama suami semuanya, tapi dia nggak punya kapasitas untuk dengerin kita kan gitu. Jadi langsung kesimpulannya gitu ya. Jadi udah puas nih ngobrol sama. Karena kadang-kadang perempuan itu cuma pengen muntahnya doang Iya, aja. betul. Pengen didengerin Nyampah. aja Pengen biasanya. nyampah aja gitu, pengen didengerin gitu. Karena versi berpikirnya perempuan tuh kan variasi banget tuh. Misalkan pagi ini ngerasa apa, terus ngomong ke sahabatnya, siang dia udah dapet insight yang berbeda lagi, dia baru ngomong sama suaminya. Bisa iya kayak lagi, gitu kan. iya lagi. Ya gue inget gak sih zaman dulu tuh ya ABG dengerin temen curhat gitu 1 jam kemudian mereka ayang kita kayak orang gila Kita yang berantem sama pacar kita. Iya, kamu kayak gitu gak sih? Oke, ini juga ada yang menarik nih kalau misalnya ada situasi di mana rumah tangga tuh anak-anak melihat kedua orang tuanya tuh terlihat baik-baik aja gitu ya, dan juga terlihat saling menunjukkan kasih sayang, nggak pernah tapi nggak pernah ngelihat. tapi Kayak nggak gini loh pernah. kan kita selalu biasanya khawatirnya, gue takut deh berantem depan anak gitu ya, nanti anak gue niru lagi. Tapi terus pembicaraan ini nih, ngobrol-ngobrol ini jadi melahirkan pikiran kalau misalnya nih kita nggak pernah kelihatan berantem depan anak gitu ya, tapi juga tidak pernah kelihatan menunjukkan kasih sayang kepada pasangan. Ada efeknya juga nggak? Iya dong. Iya dong. Buat anak Efeknya ya. kayak apa? Karena dia akan melihat cinta itu tergantung kondisi orang tuanya seperti apa kan. Jadi ada fase-fase usia anak tuh, misalnya kayak sebelum usia 6 tahun dia akan punya perkembangan bagaimana melihat cinta itu dari orang tuanya, dan dia lebih condong deket sama yang lawan jenis. Gitu. Jadi kalau yang perempuan tuh deketnya sama bapaknya, yang anak laki-laki deketnya sama ibunya gitu. Terus nanti di fase 6 sampai 12 tahun tuh biasanya dia lebih deket sama yang sesama jenis. Jadi anak cewek sama mamanya, anak cowok sama papanya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi dia belajar sebetulnya. Dia belajar, dia melihat gitu. Oh, kalau orang tuanya berantem habis itu maaf-maafan gitu. Oh, cara mereka berdiskusi tentang masalahnya tuh seperti apa. Kalau masalah yang kecil berantemnya lama atau enggak. Kalau masalah yang besar berantemnya kayak gimana. Tapi yang perlu banget dihindari adalah berantem yang skala besar, ngomongin tentang kesulitan duit, ngomongin tentang segala macem, tapi dengan intensitas yang tinggi gitu. Ngambek, teriak-teriak, banting-banting, nah itu tidak dianjurkan sama sekali. Karena itu akan mempengaruhi kondisi fokusnya anak, motivasi belajar, dan prestasi belajarnya. Dan yang sering terjadi itu, kalau yang kamarnya berdempetan. Jadi bisa dengar. Dia dengar orang tuanya kayak gimana ributnya, walaupun sebetulnya pas keluar kamar orang tuanya kayak baik-baik aja. Nah, itu malah anaknya merasa, ini kenapa sih orang tua gue gitu. Jadi sebenarnya ketika anak tahu orang tuanya lagi agak berantem, bukan dalam skala besar ya, itu bisa jadi pembelajaran juga ya ketika mereka lihat gimana kita akhirnya menyelesaikan masalah, kita jadi mesra lagi gitu. Iya. Makanya kan satu aturan dalam pernikahan itu juga bagus kalau kita juga punya durasi ya, mau berantem tuh berapa lama. Kan ada tuh yang bikin aturan pokoknya sebelum tidur masalah udah harus beres gitu. Tapi kalau masalahnya besar kayaknya kita diemin dulu sambil kita sama-sama mikir ya. Tapi jangan melupakan sisi affectionnya. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh yang perlu dikaji ulang lagi supaya kita nggak terjebak dalam roommate syndrome ini. Paling susah itu adalah ego kalau menurut aku. Ego laki-laki ketemu sama perempuan juga yang ego kalau diem gue juga diem. Oke, lo nggak mau ngomong gue juga ngomong. Lo bisa begitu gue juga bisa gitu. Nah, itu yang bikin paling bahaya. Tapi bisa jadi diam-diaman itu juga dianggap sebagai
bargaining terhadap power masing-masing, Iya. terhadap si egonya itu. Capek loh kayak Capek, gitu. mungkin kalau gue diam gue diturutin kali gitu. Iya, Kalau gue iya, diam iya, mungkin iya. nanti dia juga jadi diam. Iya, iya, gitu. jadi strategi gitu Strategi. ya. Puyeng ya. Makin Kalau puyeng. aku untung selalu menghadapi dengan ya udah lagi mau marah ya marah aja. Yang penting yang tadi ya, yang sesuai dengan porsi dan memang lagi pengen ngeluap ya nggak apa-apa deh daripada autoimun ya gitu ya, daripada sakit Ya, psikosomatis. ya. Ya mudah-mudahan mulai sekarang kita melihat suami kita dengan cara pandang yang beda ya kan. Kalau biasanya jadi partner tugas doang, tapi mulai malam ini kita menatap suami kita dengan bahwa hey ini loh laki-laki yang nikahin lo, yang dulu memperjuangkan lo, yang dulu lo jatuh cintain gitu ya. Jangan ditatap dari depan, dari samping. Gini dari sini, gini ya. Karena kalau depan merasa diintimidasi. Intimidasi. Tapi yang pasti dari obrolan kita akhirnya kesimpulannya ya hubungan yang baik itu memang harus diusahakan. Ya, exactly. Ya kan? Jangan merasa karena kita udah nikah, kita udah suami istri terus akan dengan seterusnya berjalan Iya, tanpa ada usaha dari kita gitu Betul, ya. tapi nggak mungkin juga ada pernikahan yang nggak ada masalahnya. Yes, Ada iya. masalahnya sih pasti ya. Pasti. Tapi bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut dan berusaha untuk jatuh cinta lagi kalau Iya, kata egonya kalau Instagramnya ya. Nola. Jatuh Iya. cinta sama orang yang sama berulang kali. Iya. kan? Itu dia. Dijaga ngomongin itu lucu ya. quality time Lain itu kali perlu mau loh. dong datang-datang lagi ya. Iya, dengan 1000 topik yang kali beda. memilihmu gitu ya. Quality Oke, time buat- tuh perlu banget, Iya. atau perlu sekedar dengerin lagu bareng-bareng atau dengerin lagu zaman pacaran dulu itu juga bisa sangat Iya, membantu Iya, ya. banget punya playlist bareng. Playlist Iya. bareng, terus mengingat memori-memori zaman dulu jalan berdua, atau salah satu ngilangin gengsi dan egonya lah. Iya. Coba salah satu harus ada yang ngalah sih nggak? Aduh jadi pengen pulang nih, mohon pamit ya saya. Pamit dulu deh ya. Aku mau chat suamiku Jangan dulu. lupa assalamualaikum menunggu. Oke, Samantha, thank you so much ya. Thank you. Semoga bermanfaat